Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah sehat ya. Senang sekali kakak bisa berada di ruangan ini dengan adik-adik sekalian. Yang tentunya kita akan sama-sama melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Nurul Maulida. Adik-adik bisa panggil saya Kakak Nurul. Kegiatan kita ini adalah kegiatan bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Ada yang tahu? Baik, kakak akan jelaskan. Jadi, bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor untuk membantu konseli mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya dengan memberikan layanan-layanan yang sesuai dengan kebutuhan konseli. Layanan apa saja sih yang ada dalam bimbingan dan konseling? Nah, yang pertama ada layanan orientasi, kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, keempat layanan penguasaan konten, kelima layanan konseling perorangan, keenam layanan bimbingan kelompok, ketujuh layanan konseling kelompok, kedelapan layanan konsultasi, yang ke-9 layanan mediasi, dan yang terakhir layanan advokasi. Pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan layanan informasi. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan, menambah pemahaman adik-adik sebagai bekal nanti dalam menghadapi keadaan atau kondisi yang diperlukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah mudah malas. Siapa di sini yang belum pernah merasakan malas? Sudah pasti kita semua pernah merasakan malas, bahkan bisa dibilang sering. Nah, malas ini merupakan kondisi di mana seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dirinya kerjakan dengan potensi yang dimiliki. Misal, sebut saja namanya Lela. Si Lela ini sudah membuat rencana jauh-jauh hari untuk mengerjakan PR. Ketika malam tiba, sekitar pukul 7, sebelum mengerjakan PR, Lela menonton drama Korea terlebih dahulu. Katanya, supaya lebih semangat mengerjakan PR, nonton drama Korea satu episode terlebih dahulu gak apa-apa kali ya. Namun, kenyataannya, karena ceritanya semakin menarik, akhirnya Lela pun menonton drama Korea hingga larut malam. PR yang niatnya ingin dia kerjakan, akhirnya tidak jadi dikerjakan. Nah, ini adalah salah satu gambaran malas belajar. Nah, dari ilustrasi yang sudah dijelaskan tadi, menurut adik-adik, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, topik yang akan kita bahas kali ini mengenai tentang mudah malas. Tujuannya adalah agar kita mengetahui dan memahami apa itu malas, apa saja penyebabnya, dan bagaimana cara kita mengatasi rasa malas tersebut. Untuk itu, sebelum kita membahas lebih jauh, saya harap adik-adik dapat lebih aktif dalam mengikuti kegiatan hari ini. Adik dapat terbuka dalam mengungkapkan pendapat dan pemikirannya masing-masing. Serta dalam kegiatan ini terdapat beberapa aturan yang alangkah baiknya bila dipatuhi untuk kelancaran kegiatan kita kali ini. Misal adik-adik ingin bertanya ataupun ingin berpendapat, adik-adik bisa mengangkat tangan kanan terlebih dahulu dan berbicara ketika dipersilahkan. Dan saya minta kepada adik-adik untuk tidak memotong pembicaraan ketika saya atau teman-teman lainnya sedang berbicara.
Sampai sini adik-adik sudah paham? Baik, sebelum kita memasuki sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya, itu pembahasan materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita memasuki tahap pembahasan materi. Di sini, siapa yang tahu apa itu artinya malas? Sudah pasti kalian semua tahu kan apa itu malas? Manusia, yang juga disebut sebagai individu, diciptakan berbeda satu sama lain. Masing-masing individu memiliki keunikannya tersendiri, yang salah satunya dapat nampak dari perilaku mereka masing-masing. Sikap atau perilaku ini akan nampak seiring individu itu mengalami perkembangan dari fase bayi hingga ke fase dewasa. Pada masa remaja, sering kita disuruh untuk melakukan berbagai macam hal oleh orang tua kita. Dan tak jarang menghasilkan pemikiran, malas ah. Nah, definisi malas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti tidak mau bekerja atau melakukan sesuatu, bisa dianggap juga segan, tidak suka, dan tidak bernafsu untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan pengertian lainnya menyebutkan malas adalah suatu perasaan di mana seseorang akan enggan melakukan sesuatu karena dalam pikirannya sudah memiliki penilaian negatif, atau tidak adanya keinginan untuk melakukan hal tersebut. Karena kalau bicara soal pengertian malas, sebenarnya banyak sekali. Rasa malas ini bisa juga timbul karena tabiat atau kebiasaan dari seseorang yang cenderung bermalas-malasan. Keadaan lingkungan yang juga berpengaruh terhadap mood atau selera seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau kegiatan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan tentang pengertian malas? Baik, kakak lanjutkan ya. Sekarang yaitu tentang macam-macam malas. Kakak akan menyebutkan beberapa macam-macam malas berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, yaitu malas karena tidak memiliki semangat juang. Spirit atau semangat juang sangat penting bagi kita semua. Seseorang yang tidak memiliki semangat, maka akan sangat susah untuk berjuang. Sebab orang tersebut tidak memiliki harapan untuk masa depannya sehingga tidak mau berjuang. Sifat malas jenis ini akan membuat orang yang memilikinya tidak cepat sukses. Sukses butuh tujuan dan juga harapan. Saat seseorang tidak punya tujuan dan harapan, maka tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Buang jauh-jauh rasa malas jenis ini, karena akan membuat kita semua sengsara ke depannya. Jika malas ini tetap terpelihara dalam diri kita, maka kita akan malas untuk berusaha, malas untuk bekerja, malas untuk belajar, dan malas untuk melakukan hal yang lainnya.
Selanjutnya yaitu malas karena cerdas. Malas karena cerdas adalah salah satu bentuk malas yang sangat bagus. Orang malas karena kecerdasan yang dimilikinya akan memiliki ide-ide kreatif yang bisa digunakan pada aktivitas sehari-hari dan juga usahanya. Orang yang malas karena cerdas lebih mudah memperoleh kesuksesan dalam hidupnya. Mereka akan mencari jalan keluar masalah secara efektif dan juga efisien. Mereka tidak mau melakukan sesuatu yang sia-sia. Pemalas yang seperti ini tidak mau untuk diperintah. Mereka akan berusaha dengan cerdas tanpa membuang waktu dan mau bersusah payah asal ada hasil yang jelas. Yang ketiga, malas karena depresi. Malas karena depresi ini akan terasa sangat dalam terjadi pada diri kita sendiri. Tidak jarang, orang yang malas karena depresi akan sangat merasakan kesedihan. Depresi sendiri adalah gangguan mental berat yang mengganggu pola pikiran kita, suasana hati kita, dan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Rasa malas karena depresi bisa menghilangkan minat, berkurangnya energi, gangguan konsentrasi, dan juga rasa bersalah. Untuk menyembuhkan depresi ini, harus ada niat dari dalam diri kita yang kuat untuk keluar dari depresi. Jadi, kita harus selalu berpikiran positif. Selanjutnya, malas karena capek atau lelah fisik. Setelah melakukan berbagai pekerjaan atau kegiatan, badan akan kekurangan energi sehingga tubuh akan terasa lelah atau capek. Malas karena lelah paling banyak dirasakan oleh masyarakat. Capek yang berkepanjangan disertai dengan badan yang terasa pegal dan juga keluhan sakit kepala harus diobati. Tidak harus dengan meminum obat, tetapi juga bisa dengan ditambah asupan energi dengan cara memakan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup. Jika dengan menambah asupan energi masih terasa lelah, maka harus diperiksa ke dokter. Atasi masalah karena capek agar kita dapat terus bekerja dan juga melakukan kegiatan yang kita inginkan. Yang terakhir, malas karena cuaca. Cuaca dapat mempengaruhi mood atau selera seseorang. Kondisi cuaca juga bisa membuat tubuh seseorang bereaksi secara otomatis. Misal, menggigil dan juga berkeringat. Untuk bereaksi secara otomatis, maka tubuh membutuhkan energi, dan energi yang terkuras bisa menyebabkan seseorang malas. Rasa malas karena cuaca masih dianggap wajar selama tidak mengalami depresi dan juga kelelahan yang berlebihan. Malas juga bisa berakibat buruk untuk diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Saat kemalasan ada pada diri kita, maka kita sebaiknya segera membuangnya jauh-jauh. Dari macam-macam malas tadi, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, maka kakak akan melanjutkannya. Setelah kita membahas pengertian dan juga macam-macam malas berdasarkan penyebabnya,
Sekarang, kakak akan memberikan tips bagaimana cara kita menghilangkan rasa malas tersebut. Ada banyak sekali cara untuk menghilangkan rasa malas. Yang pertama adalah kita harus meluruskan niat. Ketika kita sudah niat untuk tidak malas, maka itu akan sangat berpengaruh pada diri kita. Dan juga terhadap setiap aktivitas kita. Niat juga menjadi dasar atas segala aktivitas yang akan kita lakukan. Yang kedua, membuat jadwal harian dan jangan sampai ada jadwal yang kosong. Ketika jadwal kita penuh dengan kegiatan, maka tidak akan ada kesempatan untuk bermalas-malasan. Yang ketiga, mengganti pengertian istirahat dari yang tidak melakukan apa-apa menjadi berganti dari kegiatan satu ke kegiatan yang lain. Pengubahan persepsi ini dibuat agar kita tidak mudah mengeluh dan meminimalkan pemikiran malas. Yang keempat, mengingat batasan diri. Istirahat yang cukup dan jangan berlebihan. Hal ini juga berarti bahwa setiap individu memiliki batasan yang berbeda-beda, dan kita juga harus ingat agar kita selalu memperhatikan batasan tubuh kita sendiri dengan memberikan hak istirahat yang secukupnya. Lalu berikutnya, jangan menunda-nunda. Jangan pernah menunda-nunda suatu hal atau suatu kegiatan. Cobalah untuk melakukannya sekarang juga. Menunda sebenarnya akan membuat beban kita menjadi terasa lebih berat. Usahakan untuk segera melakukan tugas ataupun hal yang kecil sekalipun. Jika kita sudah terbiasa melakukan hal yang kecil ataupun yang besar secara langsung, atau dalam kata lain, tidak menundanya, kemungkinan kita akan jauh dan terhindar dari pemikiran malas. Yang keenam, membuat target. Buatlah target sesuai dengan kemampuan kita. Dengan adanya target yang kita buat sendiri, kita akan lebih bersemangat untuk mengerjakannya. Dan juga akan lebih giat dalam melakukan pekerjaan kita sendiri. Yang ketujuh, berolahraga dan menjaga pola hidup sehat. Malas juga dapat disebabkan karena kurangnya nutrisi yang ada pada tubuh kita. Jika nutrisi kurang, yang pasti kita akan merasakan tubuh kita lemas dan menjadi malas untuk melakukan kegiatan apapun. Cara mengatasi hal ini adalah kita harus berolahraga dan juga menjaga pola hidup sehat. Dengan demikian, tubuh kita akan menjadi merasa segar dan juga bersemangat dalam melakukan hal apapun. Dan juga bersemangat dalam melakukan suatu hal ataupun pekerjaan. Yang kedelapan, hadiahi diri sendiri.
Jika semua target dan juga daftar yang sudah kita buat dapat terpenuhi, jangan ragu untuk memberikan hadiah kepada diri kita sendiri. Tidak perlu hadiah yang mewah, cukup hadiah yang kecil-kecil saja. Itu akan membuat diri kita senang, karena dengan menghadiahi diri kita sendiri, maka secara psikologis dapat membuat kita melawan rasa malas yang ada dalam tubuh kita. Yang kesembilan, memotivasi diri sendiri. Usahakan untuk memotivasi diri kita sendiri. Tanamkan pada diri kita bahwa kita bukanlah orang yang malas. Dan malas itu akan merusak banyak hal yang ada dalam diri kita. Dengan melakukan motivasi pada diri kita ini, akan membuat tubuh kita secara otomatis melawan rasa malas. Jika kita melakukan hal yang bersifat malas. Yang ke-10, hindari tempat tidur ataupun sofa. Jika belum waktunya istirahat, jangan sampai kita mendekati tempat tidur ataupun sofa. Jika sudah demikian, kita pasti akan sulit untuk melawan sugesti yang sudah menyelimuti pikiran kita sendiri, yaitu untuk beristirahat. Selanjutnya yang ke-11 yaitu memaksa diri kita untuk selalu tepat waktu. Kalau kita sudah membuat atau merencanakan sesuatu pada siang hari, maka lakukanlah di siang hari itu juga. Yang tentunya sudah kamu tentukan. Jangan memaklumi untuk memulainya 30 atau 45 menit setelah waktu yang ditentukan. Berlatihlah untuk menjaga komitmen diri sendiri lewat rencana yang sudah kamu jadwalkan. Lalu yang terakhir, membiasakan diri dengan semua yang menjadi kewajiban kita yang harus kita kerjakan. Sesuatu yang tidak biasa kita lakukan memang akan terasa berat dan sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi dengan membiasakan diri, lama-lama akan ringan untuk dikerjakan dan kita akan mulai terbiasa dalam melakukan hal tersebut. Untuk itu, bertahanlah untuk terus melakukannya. Misal, mencoba untuk belajar setiap hari di waktu tertentu. Misal, setiap pukul 7 sampai pukul 9 malam, kita belajar di setiap malamnya. Dan itu dilakukan selama 1 bulan. Maka adik-adik akan jauh lebih rajin tanpa disadari dan akan terbiasa belajar di malam hari. Kita harus ingat bahwa tidak ada satu orang pun yang terlahir sebagai orang yang pemalas. Semua bisa karena dibiasakan. Nah, dari beberapa tips tadi, apakah ada yang kalian ingin tanyakan? Apakah kalian bisa untuk melakukan tips yang tadi kakak berikan? Baik. Dari pembahasan materi tadi, dapat disimpulkan, malas adalah kondisi di mana seseorang tidak suka, tidak mau, dan enggan
untuk melakukan suatu kegiatan karena di dalam pikirannya terdapat penilaian negatif atau keinginan untuk tidak mau melakukannya. Selanjutnya, macam-macam malas berdasarkan penyebabnya, yaitu pertama, malas karena tidak memiliki semangat juang. Yang kedua, malas karena memiliki kecerdasan. Yang ketiga, malas karena depresi. Yang keempat, malas karena capek atau lelah fisik. Dan yang kelima, malas karena cuaca. Selanjutnya yaitu beberapa tips yang dapat dilakukan ketika kita dilanda malas. Yang pertama, kita dapat meluruskan niat. Yang kedua, kita dapat membuat jadwal, dan jangan sampai ada jadwal kita yang kosong. Yang ketiga, mengganti sebuah persepsi dari kata tidak melakukan apa-apa menjadi berganti kegiatan satu ke kegiatan yang lain. Yang keempat, selalu mengingat batasan diri. Yang kelima, tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang keenam yaitu membuat target. Yang ketujuh yaitu berolahraga dan menjaga pola hidup sehat. Yang kedelapan yaitu menghadiahi diri sendiri atau memberikan penghargaan pada diri sendiri. Yang kesembilan yaitu memotivasi diri sendiri. Yang kesepuluh yaitu menghindari tempat tidur ataupun sofa ketika masih melakukan kegiatan. Yang ke-11 yaitu memaksakan diri untuk melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, membiasakan diri pada semua itu atau kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi, dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing, selalu membiasakan diri untuk bersikap disiplin, agar dapat mengurangi rasa malas, karena pada dasarnya rasa malas ini dapat timbul dari diri kita sendiri dan dapat menghilang dari diri kita sendiri, dan harus diingat dan jangan sampai lupa untuk mengawalinya dengan niat dan juga tekad yang kuat agar kebiasaan malas ini dapat dihilangkan. Saya berharap agar adik-adik dapat menerapkan tips-tips yang tadi saya berikan atau dijelaskan tadi ketika adik-adik sedang dilanda malas. Dan selalu harus diingat bahwa malas tidak akan membawa kita pada kesuksesan. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.